Cek. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum ya malika jaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya syahidi Abdul Qadir. Assalamualaikum ya Sayyiduna wa Mursyiduna Syahmul Sahibul Wafatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadiril alim, al-fatiril hakim, al-jawadil karim, ar-rabbar rahim, munzilidz dzakril hakim, wal qur'anil azim, alal mab'usi bid-dainil qawim, was-siratil mustaqim, wassalatu wassalamu ala khatamir risalati wal hadi minad dhalalati wa ala musharrafir rusuli bi ashrafil kutubi wal kitabi Muhammadin nabiyil ummiyil arabiyil amin wa ala alihi hudatil muhtadin wa azhabihil akhyaril muntakhibin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Facebook yang dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Sabah dan juga Brunei, dan juga sahabat-sahabat di wilayah Indonesia, Sumatera, Kalimantan, dan tentu saja Jawa Barat dan Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Sahabat di TKN, sahabat Majelis Dikir wal Hikam, sahabat alumni IPB Bogor ya. Dan juga sahabat Jatman, sahabat PBNU ya, sahabat MS PPM ya. Saya memohon maaf ya yang sebesar-besarnya ya kepada sahabat semua ya, karena kita umur nggak tahu ya semua. Barangkali belakangan ini saya live ini sudah mulai jarang karena memang adalah faktor kesehatan ya. Tetapi pada saat sehat seperti ini kerinduan saya pun adalah ada, maka ingin melanjutkan adalah ngaji bersama, adalah bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah nasihat buat diri saya pribadi ya. Nasihat buat saya yang senantiasa lalai dalam segala hal dari semua. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada ya.
Insya Allah malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Hikam adalah kalam hikmah yang ke-48 tadi. Di dalam kalam hikmah yang ke-48 ini adalah Syatoilah adalah membahas adalah ciri-ciri adalah tanda-tanda matinya hati ya tadi semua. Ya, barangkali ini adalah bisa dijadikan oleh kita adalah satu untuk introspeksi kepada diri kita. Bagaimanakah keadaan hati kita sekarang ini tadi semua, dan bagaimanakah hal kita dengan Allah pada saat ini ya. Tapi sebelumnya marilah kita setelah panjatkan puja dan puji syukur pada Allah, marilah kita juga sampaikan salawat serta salam setinggi-tingginya kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama keluarganya, ahlul baitnya, dan juga seluruh pengikut setianya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'in ya. Dan tidak lupa juga mari kita sampaikan juga salam dan doa kita ya kepada guru mursyid kita, guru mursyid sahabat-sahabat yang di TKN ya, sahabat-sahabat yang di TKN adalah kita sampaikan adalah kepada pengarsa Abah, semoga pengarsa Abah ya dan juga keluarga besarnya, pengarsa Umi Yoyo, para putra putrinya semua, cucu cicitnya di Pondok Pesantren Suralaya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, sebelum kita mulai sebagai untuk kita, marilah kita bacakan tawasul singkat ya, yang mudah-mudahan dari tawasul ini kita mengalap berkah ya tadi kepada kita, sekaligus juga kita saling mendoakan. Saya mendoakan kepada bapak-bapak semua, dan dari kita saling mendoakan semoga kita semua diberikan kesehatan ya, semua tadi ya, diberikan keberkahan, berkah ilmunya adalah berkah rezekinya tadi semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa azhabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baiti ajmain. Summa ila arwahi Sayyidina al-Muhajirin Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihima wa furu'ihima wa dhawil huquqi alaihima ajma'in. Wa summa ila arwahi Sayyidina al-Imam Ali al-Ghuyuri wa Sayyidina al-Imam Muhammad bin Ali Maulana wa Maulana Dawilah wa Sayyidina al-Imam Abdurrahman bin Muhammad as-Saqaf Ba'alawi. Summa ila arwahi auladihim al-Habib al-Imam Abi Bakrin as-Syakran wa Sayyidina al-Habib al-Imam Umar al-Mukhdar wal Habib al-Imam Abdullah wa ikhwanihim wa auladihim wa dhurriyyatihim. Summa ila ruhi al-Habib al-Imam Ali bin Abi Bakrin as-Syakran. Summa ila ruhi Sayyidina al-Imam Ahmad Rifai wa Sayyidina al-Imam Ahmad Badawi wa Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa auladihim wa dhurriyyatihim. Annallaha yanfa'una min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Susanillah arwahi ali silsilatil qadiriyah wa naqsyabandiyah wa jami' ahli turuq. Susanillah radhi sultan auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirah wa syari Syabi Qasim Junaidi al-Baghdadi wa syari Syekh Ahmad Khatib Sambas wa syari Syekh Talha bin Talabuddin wa syari Syekh Abdul Karim Bandanillah syari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Salmakaram Sayyiduna wa Mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع شهداء الإسلام بلادنا إندونيسيا مثل الإمام الدعوة إلى الله ورسوله وسنن مولانا مالك إبراهيم وسنن أمبل أحمد رحمة الله وسنن كيري وسنن درجات وسنن بونang وسنن gunung jati ومولانا شريف هدايتullah وسنن قدوس مولانا جعفر الصادق وسنن مريا وسنن كاليجاga وسمى إلى أرواح سنن سلطان مولانا حسنُدين وابنه مولانا يوسف وإلى روحه مولانا شريف حسين وعبد البندن وإلى أرواح أولادهم وذرياتهم ثم إلى أرواح سنن بungkul وسنن sasak ثم إلى أرواح سنن pamijahan Syekh Muhyiddin wa Syekh Mansur wa Syekh Bahdalam Mama Arya Wirdatar Mama Natan Kalmataraden Mama Raden Nurjahid Mama Raden Nul Alison Mama Raden Muhammad Saleh Mama Isya Mama Hanafi Mama Hasbullah Hanafi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukrillah sahabat, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini ya, Kang Wandi, Kang Hamdan, Kang Anai, Bu Haja, Ustazah Habibah, dan juga sahabat-sahabat yang lain, Teh Puji, ya, Kang Botoy, ya, hampuranya, abahnya sadayana, yang hadir malam hari ini, ya. Pada abah mendoakan semuanya senantiasa diberikan keberkahan, kemudahan, kesehatan dan semua ya. Karena sehat itu sangat berharga, ya, tadi. Karena melaksanakan ketaatan dalam keadaan sakit membutuhkan kesabaran yang double tadi semua ya, membutuhkan kesabaran yang bahkan bukan double, adalah triple tadi semua ya. Karena taat di dalam ujian itu adalah tidak mudah sahabat ya tadi. Pada malam hari ini ya, sekali lagi abah mohon maaf bahwa yang bicara ini adalah tidak lebih baik, tidak lebih soleh dari sahabat semua ya. Tidak lebih mengerti, tidak lebih berilmu, tidak lebih berakhlak dari semua. Jadi semoga saya tidak sul adab kepada sahabat-sahabat semua ya. Malam hari ini atas tadi karena banyak yang WA ke saya, sebetulnya saya belum siap untuk melaksanakan live ya. Karena memang masih kalau bahasa orang Sunda masih kelimpungan tadi ya. Baru tadi alhamdulillah beberapa hari bisa berjamaah tadi asar dan maghrib ya. Tapi itu pun kayaknya harus jadi makmum, belum bisa jadi imam tadi ya. Tadi malam hari ini sahabat, ini adalah hikmah yang sangat penting ya. Karena hikmah di hikam itu selalu sangat penting pada kita fahami ya. Karena bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari tadi. Bagaimana keadaan kita semua. Nah di hikmah yang ke-48 Musonib menjelaskan, dan semoga mari kita juga bacakan kepada Musonib, kepada Syatailah Askandari ya. Semoga dengan membacakan kitabnya, tulisannya adalah merupakan kalam-kalam ilhami yang datang pada kolbunya, dari kebersihan kolbunya dari Allah dengan ilmu laduni batin ya. Semoga adalah tercurah juga kepada kita semua. Tusanillah. Syatailah Askandari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat malam ya buat Kang Dedi ya, Pelabuhan Ratu ya. Saya udah lama nih belum kasihan rumah saya di Pelabuhan Ratu itu ya. Udah berapa bulan ya. Barangkali sekarang udah rumah uka-uka ya tadi. Insyaallah, tapi saya ada rencana mungkin dalam waktu dekat ini mau ke Pelabuhan Ratu ya. Dalam hikmah yang ke-48 ya, Musonib adalah menyampaikan ya, satu makalahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mautil qalbi. Min alamati mautil qalbi adamul khuzni ala ma fataka minal muwafaqati.
watarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallati. Ya. Jadi boleh diartikan min alamati adalah sebagian, ya. Bukan berarti ini adalah bukan satu-satunya tanda, ya tadi. Tapi ini adalah sebagian daripada tanda adalah min alamatil mautil qalbi adalah adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqati, adalah adamul huzni adalah tidak ada kesedihan. Jadi semua tidak ada nelongso, kata orang Jawa, pada saat amal itu hilang pada kita. Kita sudah dawam melaksanakan khotaman, melaksanakan dzikir setiap sholat. Kita melaksanakan sholat berjamaah, ya. Kemudian kita melaksanakan manakib dari semua. Tapi tiba-tiba kita mulai sering meninggalkan. Dan hati merasa biasa saja, itu tadi. Makanya adalah adamul huzni adalah tidak adanya kesedihan, tidak adanya penyesalan tadi dalam diri, kata di semua. Adalah termasuk adalah sebagian dari yang pertama adalah dari tanda matinya hati adalah dari semua. Kemudian juga sama watarkun nadami ala ma fa'altahu min wuzudi zallati. Kemudian juga sebaliknya adalah tidak adanya penyesalan atas kesalahan yang dilakukan. Jadi yang pertama adalah tidak bersedih atas hilangnya kesempatan melakukan amal, ya. Adalah merupakan sebagian dari tanda bahwa hati sudah mulai mati, sudah mulai berkarat. Nah, ini ya sahabat ini semua. Alhamdulillah buat sahabat TKN, ya, bersyukurlah pada Allah. Makanya kata pengarsa Abah, banyaklah sholat-sholat syukri nikmat tadi semua. Karena alhamdulillah wa syukrillah kita diberikan sudah padat amaliah yang diberikan oleh guru pengarsa guru agung kita semua, ya. Ini karena saya bicara kepada umum dan juga kepada torikoh lain, ya. Yang insyaallah juga kalau selama yang sudah punya torikoh, ya, yang sudah punya jalan, jalankan jalan Anda masing-masing. Nggak usah ngikut saya tadi semua, ya, tadi semua. Ikutlah guru Anda, ikutlah yang jadikan rujukan Anda semua tadi. Jadi sebagian dari tanda matinya hati itu adalah yang pertama adalah tidak bersedih, tidak menyesal, tidak bersedih pada saat hilangnya kesempatan kita beramal tadi semua. Jadi kalau kita sudah menganggap manakib lewatkan saja, atau khotaman lewatkan saja tadi semua, ta'lim lewatkan saja. Nah itu sudah hati-hati, ya, tadi buruan cengkramkan diri kita tadi semua, lawan diri kita. Kita butuh mujahadah tadi semua. Alladzina amanu wahajaru wajahadu bersungguh-sungguh tadi semua dalam segala hal apapun tadi semua. Nah ini adalah hikmah ke-48. Dalam satu hikmah ke-48 ini dikisahkan dulu ada seorang sahabat, ya. Abah cerita dulu, ya, dari Abah baca dalam sebuah kisah, ya. Ada seseorang yang pada saat itu baginda Nabi sedang duduk-duduk bersama sahabat. Tiba-tiba datanglah seseorang yang naik kuda, ya, tadi semua. Dan setelah mengucapkan salam, baginda Nabi dan semua sahabat menjawab salam beliau, kan tadi. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah SAW, saya datang jauh, ya. Selama seminggu ini saya berjalan siang dan malam, di mana pada saat malam saya tidak tidur, dan juga pada saat siang saya melaksanakan saum, juga saya lanjutkan perjalanan ini. Ada kegetiran dalam hati saya, ada keraguan di dalam hati saya. Kata Rasulullah, siapa engkau? Maka dalam kisah itu dikatakan bahwa siapa engkau? Dia mengatakan bahwa ana adalah Zaidul Khair. Zaidul Khair. Ana Zaidul Khair. Berkata Nabi, engkau Zaidul Khair, tanyakanlah apa yang kau ingin tahu, tanyakan padaku. Kemudian berkata Zaid, saya akan bertanya kepadamu tentang tanda orang yang disukai oleh Allah.
tanda orang yang dicintai oleh Allah, dan juga tanda orang yang akan dimasukkan oleh Allah menjadi ahli surganya. Maka baginda Nabi berkata kepada Zaid tadi semua, menurut kamu bagaimana keadaan kamu? Ya Rasulullah, kata Zaid, dia berkata, saya sekarang ini suka kepada amal kebaikan tadi, dan dan juga suka kepada orang-orang yang melakukan amal kebaikan tadi, dan juga bahkan suka akan tersebarnya amal kebaikan. Saya terus sampaikan ajakan kebaikan kepada banyak orang. Kemudian dan bila aku ketinggalan, saya merasa menyesal, saya merasa sedih, kata beliau, dan akan sangat merindukan kebaikan itu. Ya, kemudian kata baginda Nabi, itulah tanda orang-orang yang hatinya hidup, tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah tadi semua. Karena kalau engkau akan dimasukkannya ke dalam neraka, tentu kau tidak akan melakukan hal-hal yang tadi. Tentu kau akan berada di tempat yang tidak sama dengan apa yang kau lakukan sekarang. Kau bukan lagi di majlis, tapi barangkali kau berada di tempat yang lain tadi semua. Maka buat yang sudah alhamdulillah Allah takdirkan diberikan karunia kepada kita adalah melakukan amal-amal ibadah. Walaupun barangkali belum ada keikhlasan, lakukan saja tadi semua. Apakah ikhlas atau tidak ikhlas, sesungguhnya hudur atau tidak hudur, pada saat kita senantiasa berada di dalam kebaikan, itu tandanya bahwa Anda termasuk orang-orang yang akan diberikan bahagia oleh Allah di akhirat kelak tadi semua. Kalau hari ini Anda disibukkan, walaupun barangkali Anda berkata dalam hati, saya terpaksa melakukan ini, saya berat melakukan ini, tapi Anda setiap hari, setiap waktu adalah senantiasa berkumpul bersama sahabat-sahabat Anda untuk melaksanakan kebaikan, itu tandanya Allah sedang mempersiapkan engkau untuk menjadi ahli surganya tadi semua. Allah sedang mempersiapkan engkau untuk mendapatkan rahmatnya dan ridhonya tadi semua. Jadi, dan sebaliknya sahabat-sahabat kita yang barangkali sekarang berada di tempat kegelapan tadi semua, penuh dengan melaksanakan kemaksiatan, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dan terus tadi melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah tadi semua. Untuk saat ini tadi semua, karena tidak boleh juga kita menghukum mereka bahwa mereka adalah sudah final, bahwa mereka adalah ahli celaka. Tidak, belum selesai. Kita masih dalam perjalanan, mereka pun sedang perjalanan. Ibaratkan sebuah permainan. Permainan sedang dimainkan, tidak ada kata bahwa Anda sudah menang, yang sana adalah kalah tadi semua. Inilah harus senantiasa kita husnudzon pada Allah, husnudzon pada manusia tadi semua. Dan tidak boleh kita mereka-reka pikiran apa yang buruk menurut pandangan kita terhadap orang lain. Maka oleh karena itu, terutama sahabat-sahabat saya di MDNH, Thariqat itu tentang melihat diri sendiri. Thariqat itu adalah tentang melihat keaiban diri sendiri. Thariqat itu adalah tentang bagaimana kita memperbaiki keadaan diri kita. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau Anda juga ada yang sama Abah juga ngeluh, bahwa saya udah 8 tahun ikut Abah di majlis dzikir tadi semua, tapi saya tidak merasakan. Saya tanya, dulu sebelum Anda di sini bagaimana? Dulu saya pemabuk, dulu saya lebih banyak nongkrong di karaoke, saya lebih banyak gak sholat, gak apa semua. Ya itu tandanya Anda sudah jauh lebih baik. Jadi marilah adil kepada diri kita sendiri. Siapa diri kita sebelumnya tadi semua. Jadi ukurannya itu. Makanya itulah kemarin di hikmah yang sebelumnya adalah pada saat kita melihat dunia, baginda Nabi mengajarkan kepada kita, lihatlah orang yang di bawah kita supaya kita bisa bersyukur. Tapi kalau kita melihat yang di atas kita, berapapun yang kau miliki, ada gunung di atas gunung. Baik itu urusan harta maupun urusan ilmu tadi semua, ya. Tapi pada saat kita melihat amal kita, sahabat, lihatlah yang
di atas kita. Biar kita merasakan betapa masih rendahnya kita. Betapa kita masih kotornya kita semua. Nah inilah kita harus banyak gaul dengan orang-orang yang baik. Untuk apa? Tadi semua. Karena dari hikmah yang sebelumnya dikatakan oleh Syato'ilah. Perasaan buruk yang tiba-tiba menjadikan perasaan baik. Karena kita bergaul dengan sahabat yang buruk. Itulah keburukan yang sesungguhnya kepada kita. Maka inilah, pilihlah sahabat-sahabat yang baik. Nah inilah tadi ya. Jadi salah satu ciri tandanya orang itu adalah akan diberikan kenikmatan oleh Allah. Nah, apalagi kalau hari ini Anda bisa melaksanakan ibadah itu dengan manis tadi semua ya. Itu sudah ibadah itu justru bukan lagi satu kewajiban tapi menjadikan satu kebutuhan. Seperti ikan yang butuh air tadi semua tadi. Jadi betapa butuhnya ikan itu pada air bisa dibayangkan oleh Anda tadi semua. Seperti Anda, betapa butuhnya Anda pada payung pada saat hujan tadi semua. Kan terasa kan beda. Seperti Anda berjalan di kegelapan malam, Anda butuh pada lampu senter. Nah itulah tadi semua. Itu apalagi kalau demikian berarti kita sudah baik tadi semua ya. Jadi di hikmah yang ini adalah dijelaskan tentang maka dikatakan oleh salah satu hadis lain baginda Nabi bersabda syarrathu hasanatuhu wa sya'athu syai'atuhu fahuwa mu'minun. Siapa yang merasa senang oleh amal kebaikannya dan merasa sedih menyesal atas perbuatan dosanya, maka ia termasuk adalah sebagian dari ciri orang yang mukmin, orang yang beriman dari sahabat ya. Nah, inilah hikmah yang ke-48 kita. Bagaimana menurut pandangan Syekh Zarruq tadi semua. Dikatakan oleh Syekh Zarruq tadi, hati yang hidup adalah hati yang merasakan kepedihan akibat maksiat dan merasakan kelezatan akibat taat. Ia pun mencari ketaatan dan lari dari kemaksiatan karena ia merasakan pedih atau senang serta merasakan pahit atau manis. Oleh sebab itu ia bersedih atas kebaikan yang ia luputkan sesuai dengan kadar tekadnya dan menyesal atas kesalahan yang ia lakukan. Itu ya. Jadi maka salah satu tanda tobat adalah menyesali apa yang sudah kita lakukan dari semua. Maka tidak dikatakan tobat kalau kita tidak menyesali dari semua ya sahabat. Nanti Abah akan bahas lagi menurut pandangan menurut saya Ar-Randi tadi semua. Nah, secara garis besar ya dikatakan secara garis besar bahwa yang dikatakan ada ada 3 ciri ya. Jadi penyebab matinya hati tadi semua. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya tadi. Dikatakan oleh Syekh Zarruq adalah yang pertama adalah hubbud dunya. Jadi yang membuat hati kita, jadi hati kita banyak berpikir tentang dunia. Dunia itu bukan masalah harta, tapi termasuk ingin dikenal, ingin populer, ingin hebat, ingin nampak hebat di mata orang. Itu dunia semua. Tadi ya. Jadi hubbud dunya. Jadi akibatnya tadi ada dicermin kolbunya tadi kan tadi kata dalam surat An-Nur kata Allah, Allahu nurus samawati wal ar masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Tapi di dalam lampu itu ada az-zuzaza, ada semprongnya. Inilah tadi matinya hati itu pada saat tertutuplah tadi lampu semprong tadi. Maka inilah kenapa bagi orang-orang yang berzikir, dosa mungkin berjalan. Tapi kalau dia, nah itulah kemarin dari hikmah yang sebelumnya. Jangan pernah kita berhenti zikir. Ya. Dalam hikmah yang kemarin ada, la tatrukidz dzikra li adamil khudurika ma'allahi fihi. Jangan kau tinggalkan zikir. Walaupun hati, tidak ada khudur kepada Allah. Tadi semua. Karena dikatakan, li anna goplataka an wujudi dzikrihi asyaddu min goplatika pi wujudi dikri. Karena goplahnya orang yang tidak berzikir adalah lebih bahaya, lebih beresiko tadi daripada goplahnya orang yang berzikir tadi semua. Ya, jadi inilah maka
dalam yang salah satu diantaranya tadi, karena hubbud dunya tadi, ya kita semua juga suka pada dunia tadi semua, tapi bukan berarti adalah hub itu adalah tadi mencintai itu kalau bahasa Imam Ghazali adalah menyimpan dunia itu di hati tadi semua, menyimpan harta di hati tadi semua tadi ya. Jadi silakan Anda punya harta seperti Nabi Sulaiman. Karena para waliullah termasuk Abu Hasan As-Sajili adalah kaya raya. Tuan Syekh Abdul Qadir adalah kaya raya. Aulia Allah kebanyakan kaya raya. Bahkan salah satu aulia di Sabah ada Tun Sakaran adalah kaya raya. Tadi semua. Tadi ya. Tadi semua. Inilah tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tadi Allah bahagiakan. Allah cukupkan apa yang jadi kebutuhannya. Karena bagi kekasih Allah tadi. Tapi hati-hati Anda bermasalah dengan orang-orang dengan kekasih Allah tadi semua. Orang-orang yang disayangi oleh Allah. Dia mungkin tidak membalas apa-apa, tapi Allah yang akan membalas kepada Anda. Hati-hati ya sahabat. Inilah maka nanti harus menjaga adab itu tadi ya, ya. Kan hikmah hikam itu berjalan. Kemarin kita disuruh adalah mencari guru tadi semua. Mencari sahabat perjalanan dalam rohani dari kita semua. Buat kita adalah sparring partner tadi semua ya. Nah, dalam hikmah yang sebelumnya juga terus kan naik. Jadi coba nanti Anda ulang tadi semua. Coba dengarkan tadi. Karena hikmah hikam itu seolah adalah merupakan solusi-solusi dalam perjalanan kita tadi semua ya. Jadi yang pertama adalah yang membuatkan tadi adalah az-zujajah tadi adalah semprong tadi kotor adalah tadi dunia yang kita miliki disimpan di hati. Rumah kita simpan di hati. Kendaraan, tadi kereta simpan di hati. Istri simpan di hati. Semua di hati. Padahal ini adalah udah kata Allah. Allah udah masalu nurihi kamiskatin piha misbah. Seolah-olah Allah sudah membuat kamiskat. Inilah istanaku kata Allah. Jangan kau tempati untuk apapun itu. Kalau kau ingin aku adalah tajali di hatimu. Tadi makanya ada tahalli, tajalli. Tadi. Tahalli adalah pertama tugas kita adalah mencabut sifat majmumah, sifat bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah. Maka disitulah ada riyadhah. Saum adalah 40 hari atau riyadhah, mandi 40 malam tidak boleh putus tadi semua. Ada riyadhah lagi adalah ngabeti adalah. Kemudian setelah itu adalah riyadhah, adalah saum Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat adalah tidak tidur. Nanti ada lagi riyadhah adalah sampai saum 3 bulan dari Rajab. Nah itu kalau bagi Anda kan tadi yang mau tadi semua. Tapi tidak mesti semua tadi ya. Allah tidak memberatkan kepada kita ya. Tapi Allah juga membuka pintu kepada orang-orang yang mau bermujahadah tadi semua. Dan makanya ada bahasa walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana ya. Jadi salah satu tadi, karena kita ini seolah-olah Allah membuat istana, menempatkan misbah hakikat dirinya di dalam kolbu kita. Maka disitulah dijaga dengan az-zujajah tadi. Az-zujajah itu tadi. Maka dikatakan az-zujajah ka'ana tadi adalah adalah duriyun, kaukabun duriyun, yuqadu min sajaratin mubarakatin, zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsal sunar tadi semua. Nurun ala nurin. Nah ini tadi semua. Nurun ala nurin tadi semua. Jadi sesungguhnya sahabat, selama cermin tadi az-zujajah tadi semprongnya masih kotor seperti gelas ini. Isi ini ada air putih. Tapi kalau seandainya satu dosa kata Imam Ghazali adalah satu noda, maka inilah tadi semua sudah tertutuplah. Ini dengan jelaga adalah dosa yang disebabkan hati kita, penglihatan kita, pikiran kita, pendengaran kita, tangan kita, butun kita, bawah butun kita, dan semuanya adalah menjadikan celaga pada cermin kolbu tadi semua. Maka pada saat itulah gelap, mati. Pada saat tidak ada lagi cahaya nurullah yang terpancar, yang dipancarkan lewat nur Muhammad tadi semua, yang ke dalam karena tidak, makanya disitulah ada dikatakan Miskatul Anwar adalah kecekungan yang dimana di dalamnya ada nur. Di situ ada nurullah, di situ ada ada
Nur Muhammad di situ. Di situ adalah hakikat cahaya tadi semua. Maka Miskatul Anwar adalah cekungan yang di dalamnya adalah cahaya di atas cahaya di atas cahaya di atas cahaya semua. Tapi pada saat kita bermasalah tadi semua, di antaranya penyebab hati mati itu adalah tadi hubbud dunya, adalah menempatkan segala apa yang kita miliki di hati kita. Inilah pelajaran pada kita. Silakan Anda punya apapun sekaya Nabi Sulaiman tadi, selama jangan disimpan di sini semua. Kata Imam Ghazali, simpanlah di tangan tadi semua. Pada saat kita sodakohkan, saat kita jariahkan tadi semua, maka insya Allah ini tidak akan rusak tadi semua. Pada saat dimaling orang, ini pun tidak akan sedih. Mau anak ke, mau istri ke, mau suami ke, mau apapun, karena ini adalah kita khususkan, ini adalah istana untuk kekasihku tadi semua. Adalah itu ya tadi semua. Jangan dibalik tadi semua. Bismillah. Maaf, saya minum dulu tadi. Jangan dibalik tadi semua ya. Kalaupun kita bekerja karena Allah. Di antaranya kan saya mengasih hidup makan dan istri. Iya, menghidupkan anak dan istri karena Allah tadi semua. Jadi saya bekerja itu karena Allah, untuk menghidupkan anak istri karena Allah yang nyuruh, karena Allah, karena Rasulullah yang nyuruh. Jadi semua. Jadi semua yang kita lakukan itu hati-hati. Niatnya harus karena Allah dan karena Rasulullah. Maka di hikmah yang sebelumnya, manusia itu tergantung daripada hijrahnya. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah karena Allah dan Rasulnya. Kalau hijrahnya karena dunia, maka dia dunia. Hijrahnya karena wanita, maka dia mendapatkan wanita. Tapi tidak Allah dari semua. Ya, sahabat. Jadi inilah. Jadi buat sahabat TKN, teruskan zikirnya ya. Karena kalau bisa tadi, makanya ada banyak sahabat abah di sini. Buat saya kok nggak ada dampak tadi semua. Masalahnya tadi ya, kita ini nggak sadar sahabat. Kita ini kalau melakukan kebaikan, kita tuh selalu ingat apa yang kita lakukan. Kebaikan, makanya tadi abah saya punya buat dua berikan kepada jamaah. Ingat, lupakan yang dua, lupakan yang dua. Ingat yang dua, lupakan yang dua. Ingat kesalahan kita pada orang dan ingat kebaikan orang pada kita. Lupakan kesalahan orang pada kita dan lupakan tadi semua kebaikan kita pada orang. Itu adalah sebagai dasar buat kita adalah menjadi manusia yang lebih baik tadi semua ya. Jadi ini ya sahabat, jadi buat kita dipahami tadi supaya kita ini hidup ini berkelas tadi semua. Kita menjadi orang, itulah makanya pastabikul khairat tadi semua. Pastabiku kata di semua. Menjadi orang yang lebih baik tadi semua. Jadi guru yang terbaik. Jadi ustad yang terbaik. Jadi satpam yang terbaik tadi semua. Apa yang terbaik itu? Menjadi guru yang terbaik, ustad yang terbaik tadi. Anggota dewan yang terbaik, gubernur yang terbaik, bupati yang terbaik tadi semua. Adalah mereka-mereka yang senantiasa menjadikan setiap apapun kiprahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Bahkan termasuk makan. Kenapa kau makan? Allah yang kulu wasrobu. Allah yang nyuruh makan. Jadi kita itulah kenapa kita harus baca bismillah. Karena Allah lah yang nyuruh makan. Kenapa kita harus bekerja? Allah nyuruh. Aku jadikan siang untukmu. Dan kenapa kita tidur? Aku disuruh Allah. Jadi tidur itu bukan karena aku ingin. Karena disuruh Allah. Aku tidur karena disuruh Allah. Aku makan karena disuruh Allah dan Rasulku. Aku bekerja karena disuruh Allah dan Rasulku. Aku bersetubuh dengan istriku karena disuruh Allah dan istriku. Selalu begitu. Jadi intinya apapun yang kita lakukan karena Allah dan Rasul dan semua. Jadi bukan karena hawa nafsu. Bukan karena keinginan semata tadi semua. Coba terapkan hal ini ya. Jadi inilah az-zujajah tadi ya. Jadi kalau kita tidak punya dzikir tadi, walaupun Anda melakukan amaliyah, tidak ada pancaran ilahi dari dalam tadi semua. Kalaupun amal yang timbul adalah amal itu penuh dengan al-ujub tadi, al-kibru tadi semua, as-sum'ah tadi, an-namimah. Karena yang berbuat adalah jasad kita. Yang melakukan amal itu adalah jasad kita, tubuh kita. Kalau udah jasad kita, aku butuh penghargaan dari orang. Aku butuh penilaian dari orang. Aku butuh bahwa orang melihat apa yang kulakukan. Itulah kalau amaliyah itu jasad, sahabat. Dari semua.
Jadi inilah kenapa. Jadi menurut saya Jaruk, hati adalah hubbud dunia, adalah hubbur riasa, hubbul mahmadah, sama. Orang yang tadi hubbud dunia, hubbur riasa tadi semua adalah dia sangat mencintai jabatan tadi semua. Sampai dia lakukan apapun demi jabatan. Inilah termasuk juga akan menyebabkan matinya hati tadi semua. Hubbul mahmadah, dia lakukan apapun ingin dipuji oleh orang tadi semua. Padahal yang punya puji adalah hanya Allah dari semua sahabatnya. Abah cepatkan saja ya. Nah, yang pertama itu yang penyebab hati mati, kata Syekh Jaruk. Yang kedua adalah membiasakan dosa dengan tubuh kita, tapi secara kontinu. Maka Syekh Jaruk mengutamakan kalau seandainya dosa kita gonta-ganti, sekali dosa dengan telinga, sekali dosa dengan mulut, tapi ada orang dosanya itu dia itu bisa mabuk aja nggak berhenti. Itu buruk sekali. Menetapkan satu dosa sampai ada perkataan ulama, tidak ada dosa kecil bagi orang yang melakukan terus menerus dosa itu, dan tidak ada dosa besar bagi orang yang terus beristighfar kepadanya dari semua. Seperti gunung, walaupun dosa Anda sebesar gunung, tapi Anda terus bertobat, beristighfar kepada Allah, berzikir, Anda kikis setiap hari dari semua. Tidak ada lagi gunung itu. Tapi sebaliknya, tidak ada dosa yang kecil. Kalau seandainya sehari Anda segenggam pasir, besok berbuat dosa, Anda bawa segenggam pasir. Anda besok lagi berbuat dosa, bawa segenggam pasir. Barangkali pada saat kita mati, jangan-jangan pasirnya udah segunung dari semua. Inilah hadis baginda Nabi, tidak ada dosa kecil pada saat kita lakukan terus menerus. Nah, yang kedua, kata Syekh Jaruk, yang menyebabkan hati mati itu tadi adalah membiasakan kita adalah dosa atau mengkekalkan dosa dengan satu. Misalnya kita ini senangnya gibah tadi semua. Wow. Atau misalnya gibah dengan jari, fitnah lewat WA, lewat Facebook, lewat apa tadi semua. Mengirimkan berita-berita yang belum jelas. Ada orang yang doyannya begitu tadi semua. Ini hati-hati ya tadi semua. Atau dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah penyebab kematian hati. Yang kedua adalah mengkekalkan dosa yang sama secara terus menerus tadi semua. Karena beliau mengatakan kalau dosanya bukan ganti nggak masih mendingan tadi semua. Artinya dosa itu akan dilihat dari jenis dosanya tadi semua. Tadi ya. Tapi kalau orang dosanya sama tadi semua. Misalnya dengan dosa matanya, atau dosa telinganya, atau dosa mulutnya, terus menerus. Hal itu yang dia tadi. Sehingga dijuluki dia tuh, wah dia tukang adu domba. Tadi dia dijuluki dia itu tukang fitnah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia mengkekalkan hal itu tadi semua. Dia tahu hal itu dia memiliki kelemahan, tapi dia tidak mau merubahnya. Ini yang harus diperbaiki karena dosa itu menjadi besar, sahabat, pada saat dikekalkan. Yang ketiga adalah tentu inilah penyebab utama daripada kematian hati adalah lalai dalam berzikir pada Allah. Tadi kan apa? Tadi sudah jelaskan. Zikir itu adalah membersihkan cermin kolbu hati. Allah membuat masalu nurhi kamiskatin fiha misbah. Seolah-olah seperti ini. Nah, Anda melihat cahaya di sebalik gelas ini tadi. Nah, kan Anda lihat tuh cahaya di gelas saya tadi semua. Ini kalau seandainya adalah cermin, ini tajali namanya. Saya lighter ini saya taruh sebelah sini, tapi tampak sampai ke sini. Itu yang namanya tajali tadi semua. Jadi kalau seandainya itulah yang dikatakan takhallaqu bi ahlakillah. Apa ahlak? Ya asmaul husna. Bagaimana Allah Ar-Rahman? Bagaimana Allah Ar-Rahim? Bagaimana Allah Al-Muhaimin? Bagaimana Allah Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qahar? Bagaimana Allah Al-Afu, Al-Ghafar, At-Tawwab? Bagaimana Allah Al-Ghani, Ar-Razak, Al-Mughni? Dari semua. Jadi sesungguhnya kalaupun Anda kaya, Allah lah yang kaya. Al-ilim, yang berilmu. Pada saat Anda mau memiliki ilmu, Allah lah yang berilmu. Nah, inilah tadi. Kalau pada saat kita tidak memahami itu, maka pada saat Anda kaya Anda lah yang kaya. Pada saat Anda berilmu, Anda lah yang memiliki ilmu itu. Pada saat Anda hebat, Anda lah yang hebat itu. Ini tadi masalah hati-hati ya semua. Jadi kalau ada sahabat yang suka curi, wah lu temu hebat. Selama kehebatan itu dipertontonkan, diperlihatkan, hati-hati ya.
Karena itulah bukan kehebatan tadi semua. Karena kehebatan yang sesungguhnya tidak pernah diperlihatkan oleh siapapun tadi semua. Jadi ya. Jadi, nah, bagaimana dikatakan untuk menghidupkannya? Jadi cirinya hati yang mati kata Syekh Jaruk adalah 3. Nah, menurut Syekh Arandi untuk menghidupkannya juga ada 3 kata beliau tadi semua. Ini Abah ambil singkatnya saja ya. Untuk menghidupkannya juga ada 3 ya. Yang pertama dikatakan adalah az-zuhdu fid dunya. Tadi az-zuhdu fid dunya, zuhud untuk dunia. Nah, zuhud itu tadi adalah lawannya hubbud dunya tadi semua. Walaupun tidak sama artinya. Zuhud itu silakan kita punya dunia tapi jangan disimpan di hati tadi semua. Jadi disebut zuhud itu adalah tidak adanya dunia itu di hatinya. Mobil nggak ada di hatinya. Rumah nggak ada di hatinya. Uang di bank nggak ada di hatinya. Semua tidak ada di hatinya. Itu zuhud. Yang celaka dia tidak punya duit, tapi duit sedikit ada di hatinya. Oh, itulah yang hubud dunia tadi semua. Yang celaka lagi sedikit pun nggak punya dia. Di otaknya cuma duit. Itu hubud dunia. Itu yang bahaya. Hatinya mati, duit kagak punya. Ini yang bahaya dari sahabat tadi semua. Ya. Karena saya banyak menyaksikan ya dari teman-teman di sini, ada orang junggil balik, saya melihat dari Latifah Kolabnya, dia untuk taat aja berat kayaknya. Jadi, itu nggak bisa disembunyikan sahabat. Latifah Kolab itu CCTV tadi semua. Kenapa bisa begitu? Tadi awalnya adalah hubbud dunya tadi semua. Ingin populer, ingin masyhur, ingin dunia tadi semua. Sehingga pada saat itulah yang harus hati-hati pada kita ya. Az-zuhdu fid dunya adalah zuhud. Jadi zuhud itu bukan tidak boleh punya harta. Silakan. Bahkan Nabi Sulaiman adalah memiliki harta 2/3 dunia. Dikatakan salah satu Nabi dan Rasul yang paling zuhud diantaranya adalah Nabi Sulaiman. Bayangkan punya harta tapi zuhud. Tapi tidak punya harta malah hubbud dunya. Nah, ini yang celaka. Nah, dari nggak sebab buka duit hubbud dunya tadi semua. Atau boga duit saeutik hate nate, waduh inget teh karena duit 200.000 nah hate tadi semua. Tadi itu yang celaka, duit teu boga tapi diberikan gelar hubbud dunya tadi semua. Nah, maka yang pertama az-zuhdu fid dunya adalah tadi silahkan. Sebetulnya itulah tadi sampai sebenarnya nanti Anda bisa lupa, kadang-kadang kita kaget, oh ternyata saya punya duit, saya punya mobil toh. Oh, saya ini punya ini toh. Saya ini kata orang kaya ya. Ah itu. Ini orang miskin pura-pura kaya. Ini kan kacau kan dari semua. Tadi. Ingin kelihatan baju nginjau di batu. Tadi. Maka kata orang tua dulu hati-hati non alus ku kemang berem itu tadi. Ya tadi. Nah, jadi tadi hati yang mati itu 3, tapi yang menghidupkan juga 3. Yang pertama adalah az-zuhdu fid dunya, yang kedua adalah al-istiqalu bi zikrillah. Istiqal, nyibukkan diri dengan zikir tadi semua. Maka itulah kenapa pengarsa Abah dulu pada orang-orang tertentu di seluruh tadi beriyadah, melakukan riyadah tadi semua. Pada saat udah ke ubun-ubun tadi, udah menguap hubud dunianya sampai kelihatan, gogorowohkan seolah-olah asapnya bayangan dia itu aing hayang dunia dan lain sebagainya. Itu tadi hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat itu tadi semua. Itulah yang kasihan sebetulnya tadi ya. Maka itulah bagi orang yang seperti itu adalah melakukanlah riyadhah, banyaklah saum tadi semua. Lawanlah tubuhmu karena itu adalah keinginan jasad ini tadi semua. Makanya tadi kalau seandainya makhluk sorga seperti bisa pergi orang itu ke sorga dengan ibadah jasadnya tadi semua, dengan ibadah jasad ini tadi semua, wah jangan-jangan tadi di sorga langsung ngaliwat tadi semua. Kalau tubuh ini cocok untuk tempat surga, waduh di sorga ngaliwat langsung bikin warung tadi semua. Malaikat ditawarkan kopi tadi semua. Tadi. Nah inilah kita harus pahami tadi ya, bahwa jasad ini adalah tidak untuk ke sorga tadi semua. Jasad ini bukan tempatnya di sorga
tadi semua. Harus pahami semua. Karena jasad ini tidak pernah dan tidak akan pernah tadi semua. Tadi ya. Tadi. Jadi inilah sahabat ya tadi. Al istighalu bidzikrillah ada disibukkan dengan zikir. Apa aja tadi semua. Zikir itu. Pada saat itulah kenapa baginda Nabi membuka pakai baju ada bacaannya, buka baju ada bacaannya, melihat cermin ada bacaannya tadi semua, mengambil barang bismillah, setelah selesai hamdalah. Hidup ini tentang bismillah, alhamdulillah. Awali dengan bismillah, apapun akhiri dengan alhamdulillah. Baiklah, alhamdulillah ala kulli hal tadi semua. Awali bismillah mungkin dengan prasangka yang baik, tapi hasilnya tidak baik, tetap katakan alhamdulillah tadi semua. Ya, inilah hidup kalau ingin Anda bahagia. Tadi ya, Anda kalau tidak dimanage demikian maka sulit tadi semua. Nah itu dalam Islam tadi semua ya. Gunting kuku ada aturannya tadi semua. Gunting bulu ada aturannya, ada doanya tadi semua. Hubungan badan ada doanya tadi semua. Pada saat air mani keluar ada doanya tadi semua. Ain tadi masuk WC ada doanya. Bertemu orang kafir ada doanya. Tadi kan tadi. Al istighalu bidzikrillah tadi semua. Adalah menyibukkan diri dengan bagaimana apapun yang bisa kita lakukan untuk ingat kepada Allah tadi semua. Jadi sahabat bisa juga kita lakukan memperbanyak membaca Al-Quran. Walaupun nggak ngerti nggak apa-apa. Itulah termasuk adalah istighalu bidzikrillah tadi semua. Ya, mendawamkan membaca Quran dan lain sebagainya. Ngaderes baca Quran itu termasuk adalah al istighalu bidzikrillah. Atau buat orang taking in selain yang 165 setelah habis sholat silakan dikir di setiap senggang waktu. Makanya ini tidak boleh berhenti adalah tadi semua ya. Saya nggak sanksi lah kepada sahabat-sahabat di TKN tadi semua ya. Kemudian adalah yang ketiga adalah wasahbatu ahbabillah adalah ma'al adabihim tadi ini. Jadi wasahbatu ahbabillah ma'al adabihim adalah berkawan tadi, bersohbah tadi semua, berkawan dengan orang atau memiliki guru tadi, memiliki guru yang bisa atau kawan yang di atas kita ilmunya yang bisa dijadikan patokan pada kita. Jangan sama orang malas, karena bersama orang malas Anda akan malas tadi semua. Tadi pada saat Anda udah sholat wajib, teman Anda balang bentong, wah saya lebih baik dari dia. Ini masalah. Padahal Anda sudah tadi udah sholat qobla ba'da dijalankan plus wajib. Lihat orang tadi semua, dia nggak pakai sunat-sunatan. Waduh, saya lebih baik. Ini bahaya, itu bahaya. Hati-hati ya dari semua. Itulah makanya harus bergaul dengan pada yang di atas. Oh, ternyata dia selain sholat sunat ini setelah maghrib itu ada sholat sunat awwabin 20 rakaat sampai pada waktu isya, atau isi dengan khotaman, isi dengan dzikir, isi dengan tawasul tadi semua. Gimana aku lebih baik dari dia? Itu kan tadi semua. Jadi saya balik lagi ke mukadimah ya. Sebenarnya hikmah ini sahabat adalah untuk abidin dan muridin tadi semua ya. Karena tadi hikmah yang ke-48 ini ya tadi, makom orang itu kurang lebih ya. Ada orang yang bersandar pada amal, ada orang yang tidak bersandar pada amal. Ini yang dikisahkan ini Abah melihat adalah kepada abidin dan muridin. Karena kalau untuk golongan wasilin dengan arifin, tentu saja mereka tidak akan sedih juga. Karena tadi ya, tidak akan bangga juga, tidak akan ini tadi ya. Maka kita harus pahami. Jadi hikmah yang 48 ini adalah untuk abidin dan muridin. Bahkan mungkin rogibin tadi semua. Apalagi rogibin tadi semua ya. Jadi balik lagi. Jadi yang ketiga adalah untuk menghidupkan hati yang mati itu adalah wasohbatu ahbabillahi ma'al adabihim, adalah berkawan dengan orang-orang yang baik tadi, memiliki guru yang baik tadi, memiliki guru yang baik atau sahabat perjalanan yang baik tadi semua. Dan kalau saat Anda menemukannya beradablah tadi, makanya mal adabihim, beradablah kepadanya tadi semua ya. Dikatakan ada wal ijtima bi majlisi ilmi wal wal dzikri adalah melaksanakan kumpul bersama di majlis dzikir dan di majlis ilmu di tempat mereka itu tadi semua. Jadi maka dikatakan ya, bagaimana kawan yang baik ini. Nah ini
Ya, karena perlu kita untuk menghidupkan hati yang mati, sementara salah satu syarat menghidupkan hati yang mati ini, dan ini yang utama, adalah memiliki guru ruhani atau memiliki sahabat perjalanan ruhani. Syaratnya ada 5 cirinya, adalah dikatakan yang pertama adalah alimun abid, adalah dia berilmu dan dia beribadah, mengamalkan ilmunya. Karena tidak sedikit orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Dia seperti ilmu terminal tadi, calo di terminal. Bogor. Udah penuh mobil, orang berangkat ke Bogor, dia antang aja terminal. Tidak sedikit sahabat. Tongilu begitu tah. Karena tidak akan berdampak apa-apa kepada kita. Ajakan orang-orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya tidak akan berfaedah. Percayalah. Maaf, ini harus saya sampaikan, ya kenyataannya. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama dan juga ada beberapa hadis yang mengatakan itu. Tadi ya, jadi alimun abid adalah orang alim yang beribadah, orang alim yang benar-benar dia juga dalam melakukan ketaatan, bahkan dia lebih taat daripada yang diajaknya. Ajarnya gembala harus lebih baik daripada yang diangonnya. Tadi semua tadi ya, itulah. Yang kemudian adalah sahiyun, adalah adalah pemurah. Orang yang dijadikan kau guru itu adalah pemurah. Tadi semua. Kalau yang kau jadikan guru itu pelit, maunya dikasih melulu. Tadi semua. Kalau nggak ngasih marah. Nah, ini masih belum cocok juga. Ya, kalaupun ada yang lain boleh milih-milih dulu tadi. Nah, makanya tadi dikatakan dalam sebuah diskusi Allah itu ada, kata Allah, anna uhibbu ahlas sahah. Aku itu mencintai orang pemurah. Tadi mengatakan Allah mencintai orang kaya yang pemurah. Tapi Allah mencintai orang miskin yang pemurah. Allah mencintai orang kaya yang pemurah, tapi Allah mencintai lebih. Ini dalam sebuah hadis tadi semua. Tapi di sini adalah 5 dari ciri orang yang harus Anda ikuti. Ada yang pertama, alimun abid, adalah orang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Dan dia adalah melaksanakan ibadah. Bukan nita hungkul, bukan nyuruh hungkul. Yang kedua adalah sahiyun, adalah ahlas syakho. Dia adalah tadi dermawan tadi semua. Karena sifat kedermawan Allah adalah Al-Karim tadi semua adalah sifat Allah Al-Karim, adalah kedermawanan tadi semua. Jadi guru yang baik itu dermawan. Yang kedua adalah pemaaf tadi semua. Dia pemaaf tadi semua. Bukan pendendam tadi semua. Ya. Bagaimanapun dia menyayangi sahabatnya, dia menyayangi muridnya tadi semua. Tadi sama aja. Ini sahabat tadi ya, tadi kalau Anda sahabat-sahabat di teman-teman yang ada yang Kang Ridwan di Kalimantan, silakan. Kata baginda Nabi, jangan kau lepaskan orang itu. Semua. Karena nanti di akhirat itu kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Pada saat engkau mencintai orang buruk, maka kau bersama orang buruk. Pada saat engkau mencintai orang-orang yang lebih rendah daripada, bagaimana Anda nanti di akhirat bersama orang Anda sendiri udah bingung, bersama orang yang lebih bingung dari Anda. Nah itulah kenapa untuk urusan agama carilah orang yang di atas kita, bergaulah dengannya tadi semua. Ya, mintalah ridhonya kepadanya tadi semua tadi. Jadi adalah cirinya adalah guru yang baik itu adalah kawan perjalanan ruhani yang baik itu adalah pemaaf tadi. Yang keempat adalah ciri keempat adalah qalilul kalam, sedikit bicara yang tidak bermanfaat di semua. Jadi bukan dikit-dikit bisisu. Maaf ya. Silakan tadi. Jadi memang yang sudah fokus inginnya adalah Allah tadi semua. Silakan kalau Anda bisnis ada lagi nanti mungkin guru yang dia agak jago dalam bidang bisnis tadi semua. Bukan jelek tadi semua ya, bukan jelek, tapi kalau untuk bicara tentang perjalanan ruhani, Anda adalah khususkan adalah teman ruhani yang memang sudah selesai dengan urusan adalah hidupnya sendiri tadi semua ya. Nah, kemudian yang katakan adalah qalil ilmi, katakan adalah yang kelima adalah jagalah adab tadi. Jagalah adab kepada orang-orang ini. Pada saat Anda menemukan 5 ciri orang ini, alimun abid, orang yang sahiyun tadi.
kemudian orang yang guru yang pemaaf, kemudian guru yang tidak banyak bicara yang kecuali yang bermanfaat, kecuali ilmu dan lain sebagainya, adalah beradablah kepadanya. Katakan tadi, makanya dikatakan tadi adalah dikatakan bahwa adalah yang ke wasahbatu ahbabillahi ma'al adabihim, adalah jagalah adab kepadanya dengan mereka itu tadi. Kenapa? Karena mereka itulah kekasih Allah. Allah sayang pada mereka. Apapun yang kau lakukan pada dia tidak akan membalas tadi semua. Allah yang membalas. Karena bayangkan, jadi kan tadi Allah itu maha pencemburu, tapi juga sama. Pada saat kekasihnya diganggu, Allah marah tadi semua. Ini hati-hati, makanya ulama dulu mah daripada kalau kira-kira tidak mampu dia berada di sampingnya, lebih baik kau menghindar. Kenapa? Kan dikatakan kau tidak beradab kepadanya, walaupun apapun yang kau lakukan kepadanya, sebanyak apapun yang kau lakukan padanya, maka menjadi sia-sia, bahkan lebih buruk dari tidak melakukan itu dari semua. Jadi apapun yang kau dapatkan ilmu darinya, ataupun barangkali bimbingannya atau arahannya, tapi kau tidak beradab kepadanya, dosa tidak beradab itu menghapuskan seluruh apapun yang kau dapatkan darinya. Jadi makanya ada orang yang lebih cenderung kalau saya belum siap semua. Maka dikatakannya. Nah, bagaimana aturannya? Dikatakan oleh Syekh Jaruk ada 6 adab kepada orang yang tadi, yang kau anggap sebagai guru tadi. Jadi, yang pertama adalah pandanglah mereka dengan penuh kasih sayang dari semua. Dengan pandangan mesra, pandangan rindu tadi. Kemudian baik sangka dengan mereka. Karena barangkali ilmu Anda tidak cukup, barangkali ilmu Anda tidak sampai, atau barangkali dia punya alasan apa-apa. Jadi jangan mengukur orang-orang yang dijadikan engkau adalah sebagai guru terhadap apa yang kau sangkakan dalam hatimu, kan tadi semua. Kemudian dikatakan oleh Syekh Jaruk adalah jangan mengkritik dia tadi semua. Karena apa yang dia lakukan pasti landasannya adalah ilmu tadi semua. Dan maka dikatakan la tataharraku zarratun illa biidznillah. Geraknya udah atas izin Allah semua dari semua ya. Kemudian yang keempatnya adalah berkhidmatlah kepadanya dari semua. Jadi, maka dikatakan dalam berbagai kitab banyak ahli-ahli Allah adalah orang-orang yang jahil tapi dia berkhidmat kepada orang-orang yang seperti tadi ya. Rasa-rasanya kita nyari agak susah ya. Tadi. Makanya saya nih buat sayembara buat teman-teman nih, kalau ada yang kurang lebih begini tadi, Abah mau ikut ya, tolong ya sahabat kasih tahu ya, karena saya juga butuh bimbingan tadi semua ya. Jadi ini yang tolong barangkali ada kawan di Malaysia, di Sabah, Kang Budi di Brunei barangkali ya. Tadi hati-hati. Di sekitar kita banyak orang-orang yang kita tidak mengerti tadi semua. Nah inilah ya yang harus kita pahami ya. Nah itu ya, mudah-mudahan tadi semua tadi. Jadi barulah kemudian yang terakhir, mencintai orang-orang yang dicintainya. Dia mencintai orang, cintailah orang yang cintainya tadi semua. Kemudian juga dan mencintai orang-orang yang yang cinta kepadanya tadi. Jadi pada saat dia mencintai orang, kau cintai dia tadi semua. Tapi pada saat juga sebaliknya tadi, dia dicintai orang, cintai juga orang yang mencintainya. Mencintai orang yang engkau cintai sama dengan mencintainya. Ini luar biasa. Makanya tadi, kalau seandainya tidak bisa langsung kepadanya, maka ulama dulu suka nikung tadi lewat khodamnya. Jeung khodamnya nama tadi. Sieun, paur tadi semua tadi. Karena dampak daripada suul adab adalah lebih buruk di dalam kehidupan. Nah ini ya barangkali karena saya pernah merasakan punya guru yang demikian ya. Makanya saya merindukan tadi sekarang ya. Kemudian yang terakhir adalah doakan mereka. Jadi mendoakan, kalau Anda punya guru yang seperti itu atau guru, nah buat tekian gampang mendoakan pengarsa abah tadi saya. Pada saat kita mendoakan pengarsa abah tadi semua, maka doa yang kita lakukan untuk pengarsa abah itu balik pada kita tadi semua. Tadi. Semoga Allah tambah kemuliaan pada pengarsa abah. Semoga Allah tambah tadi. Semoga. Nah ini tadi semua. Jadi, nah
Jadi mendoakan, jadi doa buat diri kita aduh susah, berat tadi semua. Doakanlah mereka ya, karena apa namanya dan insya Allah orang yang mendoakannya akan di akhirat bersama dengannya, termasuk orang yang dicintainya tadi semua ya. Dan buat sahabat saya di TKN, teruskan kita khotaman, dan disitulah kita bacakan ila hadrati tadi semua kepada aulia-aulia Allah, dan mereka demi Allah mereka nanti akan datang kepada Anda, dan mereka nanti akan memasang dadanya tadi semua tadi dalam pengadilan Allah. Inilah yang harus kita yakini dalam. Makanya tadi sahabat, kalau kita kira-kira kita tidak bisa jalan sendiri, ini buat sahabat-sahabat yang belum punya guru rohani, kalau kiranya kita tidak bisa berjalan sendiri, bergabunglah tadi semua. Karena di dalam thariqah itu adalah jam'iyah tadi semua. Sama seperti sholat berjamaah. Sholat berjamaah kan, cuma kan kalau dalam syariat sholat berjamaah itu hanya kita mendapatkan pahala pada saat berjamaah itu. Tapi kalau dalam thariqah enggak tadi semua. Sahabatnya lagi tidur pun temennya lagi tahajud mendapatkan dia. Ini luar biasa thariqah itu. Maka lihat, kalau kita mengambil kias pada orang maksiat yang datang ke majlis dzikir, kata Allah, aku tidak melihat kemaksiatan. Wah, dengan cahayanya sahabat-sahabat kita, barangkali saya pun dulu masuk di TKN itu begitu. Wah, saya ini adalah ahli dosa, saya ini adalah orang kotor. Barangkali bergabung dengan orang-orang baik, anggap aja saya ini jeruk busuk yang dimasukkan satu peti dengan jeruk yang baik, diborongkan kepada Allah. Wah, tentu harganya sama tadi semua. Nah, inilah cara cerdas kepada kita. Kalau kita tidak mampu berjalan kembali kepada Allah dengan diri kita, dan saya katakan yakin kecuali hanya Rasulullah, itu pun dijalankan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, dijalankan oleh Allah. Nah, bagaimana untuk kita tadi semua? Ya, bagi yang sudah mendapatkan guru rohani tadi ada 6 aturan yang kepada kita, jagalah adab-adab itu, aturan-aturan itu tadi semua. Nah, kemudian bagi sahabat-sahabat TKN, teruslah kita bacakan Fatihah kepada Guru Agung Pengarsa Abah. Apapun doa yang kau inginkan tadi semua, bacakanlah untuk Pengarsa Abah tadi semua. Termasuk doa rezeki. Ya Allah, berikanlah Pengarsa Abah rezeki. Rezeki itu luas tadi semua. Ya, maka luluberannya akan jatuh kepada Anda. Artinya kepada guru lah tadi semua ya. Silakan intinya tadi ya. Tapi kalau seandainya ada yang tadi Abah bicarakan adalah orang guru yang seperti tadi, yang atau yang sebelumnya Abah pernah bahas adalah apa namanya ilmun sahih, kemudian apa namanya qalbun syarih dan lain sebagainya. Terus ada 4 atau 5 ya tadi semua. Itulah itu pegang dia oleh Anda tadi semua ya. Itu saja barangkali udah cukup 1 jam. Mudah-mudahan dari hikmah yang ke-48 ini ada manfaatnya, khususnya buat Abah pribadi tadi dan juga buat semua sahabat-sahabat yang ikut gabung pada malam hari ini. Abah mendoakan semoga semuanya diberikan kebahagiaan ya. Tidak boleh menyerah dalam hidup kita, tapi percayalah ya, siapapun Anda, dimanapun Anda saat ini ya, apalagi yang udah usia kepala 5, kepala 6, tidak ada lagi harapan kepada kita kecuali adalah dengan meningkatkan kebaikan kepada Allah tadi semua. Terus kita adalah wihdah tadi semua. Terus gosok pedang kita ini semua tadi, supaya kita pantas diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi, yang bicara tidak lebih baik dari yang mendengarkan. Bahkan yang bicara pun barangkali malah lebih buruk dari yang mendengarkan. Saya menasihati diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat sahabat-sahabat kita semua dimanapun. Bang Hanif, Bang Amani, siapa Mas Muhammad Syafi'i, semuanya ya, selamat malam ya. Tadi Puji, Bang Hanif dari Malaysia, Teh Apipa ya dari apa namanya dari Pajampangan tadi semua ya. Saya juga orang Jampang tadi semua. Itu termasuk apa namanya Mama Pudoli itu Cimanggu itu masih sebetulnya masih keluarga tadi ya. Tadi semua ya, tadi semua, dan saya dari apa namanya Cibadak apa namanya tadi semua. Mungkin Teh Apipah tahu lah dulu waktu saya apa namanya menjajal ilmu nyalonkan bupati. Itu tadi. Wah, tadi. Kalau orang sekarang nawarin Pak Haji menawar bupati, oh enggak, cukup bagi saya tadi semua.
Kalau saya karena saat itu adalah hanya menerima dorongan dari guru-guru para ulama NU Sukabumi tadi. Tapi bagi saya sekarang karena berarti lagi tidak sul adab karena sudah melaksanakan apa yang mereka minta. Tapi saya bilang sekarang mereka pun tidak pernah nyuruh. Berarti memang saya ada paknya di tempat lain ya. Mohon maaf atas kurangan tadi ya. Sekali lagi mohon maaf barangkali ada kata-kata atau contoh yang menyinggung, demi Allah tidak ada niat sama sekali untuk menyinggung siapapun. Tadi hanya sebatas adalah apa yang saya sampaikan adalah hanya menyampaikan kebaikan semata. Mohon maaf semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat ceng. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammadin wa sallim taslim. Allahumma salli ala nabi